Kalau anak beliau tidak dididik untuk memahami agama dengan benar, bahwasanya mendoakan kedua orang tua adalah bagian daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya manakala orang tuanya sudah meninggal, tentu haul ini gak bakalan dijalani. Karena haul ini kalau bicara biaya nggak sedikit Pak, banyak biaya dipersiapkan. Tapi karena bakti anak kepada orang tua, haul dilaksanakan. Kalau bicara jariah, insya Allah kita yakin almarhum Kyai Fatona pasti jariah beliau banyak. Amal beliau yang mengalir kepada makam beliau saat ini insya Allah banyak. Yakin kita semua almarhum min ahlil khair. Yang jadi pertanyaan kita bagaimana? Almarhum udah tenang, kita bagaimana? Jepang Pak, Jepang negara yang setiap waktu harus senantiasa waspada terhadap gempa. Bukan hanya gempa, seringkali Jepang setelah gempa disusul dengan gelombang tsunami. Karena sudah terbiasa, jarang tuh kita dengar Jepang banyak korban ketika terjadi bencana. Kenapa? Karena mitigasi bencananya sudah terstruktur dengan baik. Mereka persiapkan sedemikian rupa supaya ketika terjadi bencana mereka bisa meminimalisir korban. Ini bicara bencana. Bencana yang bisa diprediksi, tapi waktunya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi bisa dimitigasi dengan sedemikian rupa supaya orang bisa selamat dari bencana itu. Lalu bagaimana dengan kematian? Apakah kematian ini bisa kita mitigasi? Bisa. Kita harus persiapkan diri kita. Karena yang namanya kematian itu al-mautu babun, kata Rasulullah. Wa kullun nasi dakhilu. Kematian itu laksana sebuah pintu yang semua manusia pasti akan masuk melalui pintu itu. Enggak ada pintu yang lain kecuali yang namanya pintu kematian. Karena itu kita harus siap. Peringatan haul ini bukan memperingati wafatnya almarhum Kyai Fatona, tapi memperingatkan kita bahwa kita satu saat pasti akan sampai seperti apa yang sudah dialami oleh almarhum Kyai Fatona. Kyai Fatona udah enak, kita belum jelas kita. Karena itu pesan baginda Rasul, tajawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan takwa. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita hidup. Kapan waktunya hidup kita ini berakhir? Kapan waktunya kita mati? Fa idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau malam berubah, belum tahu kita besok pagi masih hidup atau tidak. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin 'asha hinu min ad-dahr. Banyak orang sehat mati gak sakit lagi. Lah sore masih ngobrol, tahu-tahu habis maghrib, sore 4:30 masih ngobrol, masih ngopi bareng, habis maghrib. Itulah mau. Wa kam min alilin 'asha hina min ad-dahr. Banyak orang yang sakit, yang udah diprediksi sama dokter, katanya umurnya tinggal 2 minggu lagi, umurnya tinggal 2 bulan lagi.
Tapi ternyata lebih dari prediksi dokter, karena memang belum datang ajalnya. Jadi apa intinya? Peringatan haul ini adalah memperingati kita. Ayo kita persiapkan. Kita persiapkan apa yang sudah dicontohkan oleh almarhum al-maghfurlah Kaifatullah. Beliau mencontohkan dengan contoh yang begitu baik buat kita. Karena itu wafatnya beliau, haulnya beliau ini pelajaran untuk kita. Kalau beliau bisa mempersiapkan anak-anak beliau, bisa menyelenggarakan haul sampai entah tahun keberapa. Lalu kita kapan? Kita bagaimana mempersiapkan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita sudah kita berikan ilmu pengetahuan agama dengan baik? Ini pertanyaan buat kita para jamaah sekalian. Kita kan kadang lebih mementingkan diri kita, lupa kita kepada masa depan anak-anak kita. Anak-anak kita maunya diturutin aja, mau sekolah umum aja kita ikutin. Lupa kita bahwasannya kita juga butuh doa anak-anak kita. Ketika kita meninggal nanti, kita butuh doa dari anak-anak kita. Kenapa? Karena belum ada jaminan amal kita ini amal yang sempurna. Kita butuh doa-doa daripada orang-orang yang dekat dengan kita sama-sama semuanya di sini. Orang yang hadir bersama kita, orang yang sering duduk bersama-sama kita, kita butuh doa mereka. Apalagi doa anak-anak kita. Kalau itu tidak kita persiapkan, maka nanti kita tinggal menyesal ketika kita di alam kubur. Karena itu majlis zikir ini berfaedah buat kita. Ini peringatan buat kita, pelajaran untuk kita semua. Kita persiapkan anak-anak kita. Saya sering bilang sama jamaah, kalau sholat 3 doa jangan sampai ditinggal. Ada 3 doa yang jangan sampai ditinggal. Ini kadang-kadang doa panjang banget, tapi 3 doa ini lupa. Yang pertama, jangan lupa baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa panjang banget, Rabbighfirlinya nggak dibaca. Kita doain orang tua kita, karena kita begini gara-gara orang tua kita. Kita hidup bisa tua, bisa gede karena orang tua kita. Maka jangan pernah sekalipun kita lupa ngedoain kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang kedua, kita doain keturunan kita. Saya yakin almarhum al-maghfurlah Kaifatullah ini doa ini nggak pernah ditinggal. Makanya anak-anak beliau bakti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Cahaya mata, Pak. Apa sih cahaya mata? Sayyidul Walid Al-Habib Ali pernah beliau menjelaskan makna ini. Ya, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah menjelaskan makna qurratu ayun ini. Apa itu qurratu ayun? Itu cahaya mata. Apa itu cahaya mata? Pak, mata kita bisa ngelihat. Kenapa mata kita bisa ngelihat? Bukan karena sehat, Pak. Mata kita bisa ngelihat bukan karena semata-mata mata kita sehat. Coba mata kita sehat semua nih, tiba-tiba lampu kita matiin, bisa ngeliat gak? Sehat mata kita, sehat. Kenapa nggak bisa ngeliat? Karena nggak ada cahaya.
Tidak ada cahaya yang masuk ke retina mata kita untuk memantulkan cahaya itu ke benda sehingga kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita. Itulah makna qurratu a'yun. Kita butuh qurratu a'yun itu di tempat di mana tidak ada cahaya. Di mana itu yang paling gelap? Kuburan, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita pengen anak kita memberikan cahaya kepada mata kita supaya kita bisa melihat, menyaksikan apa yang ada di sekeliling kita ketika kita berada di tempat yang paling gelap. Pak, biar di samping kita nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi terang, bisa ngelihat, tenang, Pak. Di tempat kita banyak makanan, banyak minuman, ada perempuan juga lagi, tapi gelap, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada enaknya, Pak. Tetap kita butuh untuk melihat sesuatu. Itulah qurratu a'yun. Meskipun mungkin amal kita nggak banyak, mungkin nikmat kubur yang kita dapatkan tidak terlalu banyak, tapi kita minimal bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Ya, doa ini jangan pernah dilupakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 3 doa ini jangan pernah sekali kita lupakan, Pak. Doa yang panjang putus sama 3 ini, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia akhirat kita minta. Apalagi yang kita harapkan selain kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di negeri akhirat yang akan datang. Apa kebahagiaan kita di negeri akhirat? Terhindar daripada siksa api. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di BKT ada bocah tenggelam. Ceritanya rame di berita. Rasanya udah malam. Jadi ceramahnya sampai sini aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Polisi pakai helm. Permisi sudah malam. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bukan menceramahi, apalagi memberi mauizah, bukan. Ini bukan makom saya. Ada Kiai Daniel, ada Kiai Zarkasi Usma, banyak para asatidz, para masyayikh, para kiai yang ilmunya jauh lebih alim daripada saya. Ini cuma kebetulan aja silaturahmi saya dengan Bang Ajis. Bang Haji Ajis ini teman, bukan teman ngaji, teman main bola. Dulu di kampus kita kenalnya bukan sekampus, beda fakultas, satu kampus beda fakultas, ketemunya di lapangan bola, begitu Bang Haji Ajis. Teman main bola sama adik beliau Bang Haji Mubarak. Jadi begitu para hadirin sekalian. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahmi, kita bisa hadir memperingati haul almarhum al-madhkurlah Kiai Fatwana. Tentunya harapan kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan di alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak-jejak beliau, kita bisa mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak beliau Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa meneruskan perjuangan beliau untuk nusa, bangsa dan agamanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi